Saya Ramadan Bundimala. Saya Lauda Brontima. Kami dari kelas 4 kelompok 1 SMP 8 Hutan ingin menceritakan tentang sebuah kisah yang berjudul Kancil dan Kura-Kura. Kancil memiliki sahabat yakni seorang kura-kura. Pada suatu ketika mereka pergi ke sebuah danau untuk menangkap ikan. Di tengah perjalanan mereka berjumpa dengan Kijang. Ternyata Kijang pun ingin ikut dalam perjalanan itu. Mereka bertiga pun berjalan menuju danau. Ketika tiba di sebuah bukit, mereka berjumpa dengan rusa. Ternyata rusa juga ingin ikut. Selanjutnya, ketika tiba di sebuah lembah, mereka berjumpa dengan babi hutan. Babi hutan itu meminta izin untuk ikut bergabung. Mereka pun melanjutkan perjalanannya. Setelah itu, mereka tiba di sebuah bukit. Mereka berjumpa dengan beruang. Beruang juga ingin ikut. Mereka pun melanjutkan kembali perjalanannya. Tak lama kemudian mereka berjumpa dengan badak, kerbau, dan gajah yang ingin ikut. Akhirnya mereka bersepuluh berjalan bersama menuju danau. Rombongan yang menyenangkan ini berhasil menangkap ikan. Ikan-ikan tersebut mereka salai dan asapi dengan nyala api hingga kering. Keesokan harinya, mereka kembali menangkap ikan. Sementara itu, beruang yang berbadan besar ditugaskan untuk menjaga ikan-ikan yang telah mereka olah kemarin. Tak lama kemudian, datanglah harimau yang ingin mencuri ikan-ikan itu. Sekuat tenaga, beruang berusaha melawan harimau, namun ia kalah. Ikan-ikan itu pun dimakan habis oleh harimau. Hari-hari berikutnya rombongan itu menguasai gajah, banteng, badak, kerbau, babi hutan, rusa, dan kicang untuk menangkap ikan. Namun semua hewan berbadan besar itu tetap kalah lawan harimau. Gelang itu jadi. Kancil kemudian mengenakannya sambil sesekali menengadah ke langit. Kancil memperhatikan langit dengan penuh kekaguman, seolah-olah ia sedang menikmati pemandangan yang sangat bagus. Tak lama kemudian datanglah harimau. Ia heran dengan tingkah laku Kancil dan tumpakan rotan yang ada di situ. Sedang apa kau, Kancil? Banyak sekali rotan di sini. Untuk apa rotan ini? Tanya harimau kemudian. Aku sedang menikmati pemandangan yang sangat indah di langit. Hanya hewan yang memakai gelang-gelang yang dapat bisa melihat apa yang terjadi di langit. Jawab Kancil sambil terus berpura-pura mengagumi apa yang terjadi di langit. Bolehkah aku mencobanya? Tanya harimau yang sudah mulai terkena perangkap Kancil. Dengan hati senang, Kancil lalu memasang gelang-gelang itu. Harimau dimintanya untuk duduk dan melipat tangan dan kakinya agar Kancil mudah memasang gelang-gelang itu. Harimau menurutinya hingga banyak sekali gelang-gelang rotan yang ada di tubuhnya. Kini ia pun tidak dapat bergerak. Cara Kancil ini pun berhasil mengamankan ikan-ikan. Setelah dirasa cukup, rombongan itu kemudian memutuskan untuk pulang ke rumah. Namun, mereka saling bertengkar mengenai pembagian ikan. Hewan yang berbadan besar meminta bagian lebih banyak. Kancil tidak setuju dengan usul itu. Dengan cerdik, ia selalu melompat dan memberi ada tanda bahaya kepada teman-temannya. Rombongan itu pun panik dan berlari sejauh mungkin untuk menyelamatkan diri. Akhirnya yang tersisa tinggal Kancil dan si kura-kura yang lambat. Mereka pun berjalan pulang sambil membawa ikan yang banyak. Demikian cerita dari kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmin Nisa. Saya Wada Novika, saya Aris Safarudin, Saya Ismail Rajab. Saya Amelia Herawati. Saya Muhammad Zamri. Saya Hadi Jambi. Saya Wasa Imam. Saya Arif Tedan Saputra. Saya Zawa Amrani. Kami dari kelas 4 kelompok 2 SMP 8 Dikon akan menceritakan sebuah kisah yaitu Kancil dan Kura-Kura. Kancil memiliki seorang sahabat, yakni seekor kura-kura. Pada suatu ketika,
mereka pergi ke sebuah danau untuk mencari ikan. Di sepanjang perjalanan, mereka berjumpa dengan seekor kijang. Ternyata kijang tersebut ingin ikut serta dalam perjalanan itu. Kancil dan kura-kura memperbolehkannya dan mereka bertiga pun pergi menuju ke danau. Ketika tiba di sebuah bukit, mereka berjumpa dengan rusa. Ternyata rusa juga ingin ikut bergabung. Selanjutnya, ketika tiba di sebuah lembah, mereka berjumpa dengan babi hutan. Babi hutan itu meminta izin untuk ikut bergabung bersama. Rombongan ini pun berjalan bersama. Ketika tiba di sebuah bukit, mereka berjumpa dengan beruang yang juga ingin ikut bergabung. Mereka berenam lalu melanjutkan perjalanannya. Tak lama kemudian mereka bertemu dengan badak, kerbau, dan gajah yang ingin ikut bergabung dengan rombongan. Mereka bersepuluh berjalan menuju danau. Rombongan yang menyenangkan itu berhasil menangkap ikan yang banyak. Ikan-ikan tersebut mereka selai dan asapi dengan nyala api hingga kering. Keesokan harinya mereka kembali menangkap ikan. Sementara itu beruang yang berbadan besar ditugaskan untuk menjaga ikan-ikan yang telah mereka olah kemarin. Tak lama kemudian datanglah harimau yang ingin mencuri ikan-ikan itu. Sekuat tenaga beruang berusaha melawan harimau namun ia kalah. Ikan-ikan itu pun dimakan habis oleh harimau. Hari-hari berikutnya rombongan itu menugasi gajah, banting, badak, kerbau, babi hutan, rusa, dan kijang untuk menjaga ikan. Namun semua hewan berbadan besar itu tetap kalah melawan harimau. Kini giliran kancil yang bertugas menjaga ikan-ikan. Sebelum teman-temannya pergi menangkap ikan, kancil meminta mereka untuk mengumpulkan rotan sebanyak-banyaknya. Rotan itu dipotong kira-kira 1 hasta. Ketika teman-temannya pergi, kancil kemudian membuat gelang kaki, gelang lutut, gelang badan, dan gelang leher dari rotan-rotan itu. Setelah gelang-gelang itu jadi, kancil kemudian mengenakannya sambil sesekali menengadah ke langit. Kancil memperhatikan langit dengan penuh kekaguman seolah-olah ia sedang menikmati pemandangan yang sangat bagus. Tak lama kemudian datanglah harimau. Ia heran melihat tingkah laku kancil dengan tumpukan rotan yang ada di situ. Sedang apa kau kancil? Kenapa banyak sekali tumpukan rotan yang ada di sini? Untuk apa rotan ini? Tanya harimau kemudian. Aku sedang menikmati pemandangan yang sangat indah di langit. Hanya hewan yang dapat menikmati jalan-jalan ini yang dapat melihat apa yang terjadi di langit. Tanya. Jawab si kancil sambil terus berpura-pura mengagumi keindahan di langit. Bolehkah aku mencobanya? Tanya harimau yang mulai terkena perangkap kancil. Dengan hati senang, kancil lalu memasang gelang-gelang itu. Harimau dimintanya untuk duduk dan melipat kaki dan tangannya agar kancil mudah memasang gelang-gelang itu. Harimau menurutinya hingga banyak sekali gelang-gelang rotan yang ada di tubuhnya. Kini ia pun tidak dapat bergerak. Cara kancil ini pun berhasil mengamankan ikan-ikan. Setelah dirasa cukup, rombongan itu kemudian memutuskan untuk pulang ke rumah. Namun mereka saling bertengkar mengenai pembagian ikan. Tuan yang berbadan besar meminta bagian lebih banyak. Kancil tidak setuju dengan usul itu. Dengan cerdik ia melompat dan memberi ada tanda bahaya kepada teman-temannya. Rombongan itu pun panik dan berlari sejauh mungkin untuk menyelamatkan diri. Akhirnya yang tersisa tinggal kancil dan si kura-kura yang lambat. Mereka pun berjalan pulang sambil membawa ikan yang banyak. Demikian